kesemesaan yang bagi bagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau puji nama Dia Allah yang hidup, sebab Dialah Imam besar agung bagi hidup kita semua. Haleluya. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap kerinduan kami, penyembahan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Haleluya. Kami pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu yang kudus dan mulia. Sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu, tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. tiada
bagimu. Segala puji, Segala hormat dan kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang menciptakan Yesus Kristus Tuhan. Berkorban bagiku, maka jiwaku memujimu. Menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Agunglah namamu, Yesus Kristus Tuhan. Beri tangan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami sembah namamu ya Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan. Bagi Bapak Ibu Saudara lebih dahsyat lagi, kita mau sembah nama Dia, Allah yang kudus dan mulia, Allah yang berkuasa di atas segalanya, Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan, Allah yang percaya, Allah yang berkuasa atas hidup kita semua. Haleluya. Kau layak disembah, yes, ditinggikan selamanya, dimuliakan Kau Allahku. Kami sembah namamu, Kau yang kudus, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Haleluya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Haleluya. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lekatkan hati kami melekat dengan hatimu Tuhan, biar kami boleh memperoleh kasih setia yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami ke surga. Haleluya. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkanlah setiap kami, tetapkanlah aku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung, yang telah menyucikan segala dosa, kejahatan kami, yang telah memperdamaikan kami dengan Bapa, yang telah menyucikan hati nurani kami, supaya kami bisa beribadah kepada Bapa Surgawi Allah yang Maha Kuasa dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu berfirmanlah, terangilah hati kami supaya kami mengerti kebenaran ini, dan kebenaran ini boleh memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu supaya yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu, kebenaran yang sejati. Dan berkati kami semua supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan mengerjakan seluruh kehendak-Mu supaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita katakan amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema khotbah kita masih The Real Christian atau Kristen yang sejati. Dan tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah revolusi ibadah atau penyembahan kita. Nah, Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang secara kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi pasti atas kehendak atau kedaulatan Tuhan, termasuk wabah pandemi saat ini yang menjadi global. Seluruh dunia terkena dampaknya. Tentunya ada maksud Tuhan atau rencana Tuhan. Dan saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semata-mata itu untuk kebaikan kita, umat yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hampir setahun ini sejak Maret tahun 2020 yang lalu kita melakukan PSBB. Sekarang sudah memasuki bulan yang kedua, minggu pertama Februari. Jadi sudah hampir setahun. Dan kita percaya bahwa melalui COVID-19 Academy ini kita mendapat banyak pelajaran. Walaupun di satu sisi memang terjadi dampak yang negatif di mana sudah banyak yang terpapar atau meninggal dunia. Tetapi kita mendapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting dan berarti. Paling tidak COVID-19 telah dipakai oleh Allah untuk mengembalikan gerejanya pada relnya yang semula. Karena tanpa disadari gereja ini sudah keluar rel atau keluar jalur. Khususnya dalam pola penyembahan atau ibadah kita kepada Bapa Surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, perlu diketahui kita bersama bahwa ibadah dalam perjanjian lama itu berbeda dengan ibadah atau penyembahan di dalam perjanjian baru. Sekali lagi, konsep ibadah dalam PL berbeda dengan konsep ibadah dalam perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu, sejak manusia yang pertama jatuh dalam dosa, maka ibadah atau penyembahan kepada Allah berubah secara drastis. Mereka tidak lagi bisa menghampiri Allah secara langsung. Karena Allah itu maha kudus dan manusia sudah berdosa. Sehingga kalau mereka berjumpa secara langsung dengan Allah yang roh yang maha kudus itu, maka mereka akan mati. Karena itulah Allah telah menetapkan peraturan-peraturan peribadatan atau penyembahan kepadanya. Dan harus melalui imam besar, yaitu Imam Harun dan juga keturunannya, untuk menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Dan manusia tidak lagi bisa beribadah di sembarang tempat, tetapi Tuhan telah menetapkan satu tempat yang dinamakan kemah pertemuan pada mulanya pada zaman Musa, dan akhirnya dibangun oleh Raja Salomo menjadi bait Allah. Nah, di dalam kemah pertemuan atau di dalam bait Allah inilah maka segala bentuk ritual upacara ibadah penyembahan kepada Allah berlangsung
dari abad ke abad turun temurun. Jadi mereka hanya bisa beribadah di luar bait Allah, di halaman. Hanya para imam yang bisa melayani di ruang kudus, dan hanya imam besar setahun sekali yang bisa masuk ke ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban binatang, baik lembu atau sapi. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, Yesus Kristus datang ini untuk merevolusi ibadah. Ya, dari ibadah yang seperti itu menjadi ibadah yang sungguh-sungguh berbeda total. Karena itulah kedatangan Yesus kedua kali ini sungguh-sungguh dinanti-nantikan. Bukan hanya oleh bangsa Yahudi, umat pilihan itu, tetapi bagi seluruh umat di dunia ini. Ya, karena Yesus datang untuk merevolusi ibadah. Bukan hanya tata cara ibadah bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, kepada siapa? Kepada perempuan Samaria itu. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Sudah perhatikan, percayalah kepadaku, kata Yesus, akan tiba saatnya bahwa kamu menyembah bukan lagi ke gunung ini atau ke Yerusalem, di bait Allah maksudnya. Tetapi engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kapan itu terjadi? Kapan itu digenapi? Nah saudara, semua itu digenapi, semua itu terjadi pembaharuan ketika Yesus selesai mengadakan penyucian dosa dan pendamaian melalui darahnya yang kudus di atas kayu salib. Maka pembaruan itu digenapi. Maka pola ibadah yang baru mulai berlaku dan berjalan. Perhatikan di dalam Yohanes ya pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan Markus 15 ayat 37 menulis, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat 38 saudara baca, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah saudara, tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus itu tercabik dari atas ke bawah. Itu menandakan apa? Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pembisahan. Pola ibadah kita berubah total. Saudara dan saya bisa menghampiri tata kasih karunia Allah. Ibadah tidak lagi berpusat di gunung Gerizim bagi orang Samaria. Tidak lagi berpusat di Yerusalem, di bait Allah bagi orang Yahudi. Karena Yesus Kristus telah menjadi imam besar agung. Dia tidak membawa darah binatang, tetapi darahnya sendiri yang kudus. Dia telah memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang maha kudus. Karena itu Bapak Ibu, ibadah kita ini bukan lagi berpusat di Yerusalem atau berkiblat di Yerusalem. Bukan lagi di gedung gereja seperti yang selama ini kita lakukan. Itu kan seakan-akan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu dikembalikan lagi ke pola ibadah yang lama, di mana semua berpusat di bait Allah, semua berpusat di gedung gereja. No, tidak demikian Bapak Ibu. Ya, inilah yang Tuhan Yesus revolusi Bapak Ibu.
Ini yang Tuhan perbarui cara pola ibadah ini. Ya, kita tidak perlu lagi imam besar sebagai pengantara bagi umatnya. Sebab kita menjadi imamat yang rajani. Kita punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Dia menjadi satu-satunya perantara kita. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yesus adalah jalan kepada Allah. Dia tidak ada lagi sekat, Bapak Ibu. Maka kalau kita bicara tentang revolusi ibadah atau penyembahan yang telah dilakukan oleh Yesus, ada 3 hal yang direvolusi oleh Yesus. Paling tidak ada 3 hal dan kita semua mesti mengerti. Yang pertama, Bapak Ibu, revolusi ibadah yang pertama adalah ibadah itu berpusat kepada Kristus. Sekali lagi, yang pertama, ibadah yang berpusat kepada Kristus. Bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem atau di bait Allah, bukan lagi di gedung gereja, tetapi berpusat kepada Kristus. Karena itu Yohanes 4:21, sekali lagi saya akan bacakan kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin saudara. Jadi sekali lagi ibadah tidak lagi fokus di gunung ini atau tempat atau di bait Allah. No. Fokusnya kepada Kristus. Dialah imam besar agung. Amin Bapak Ibu. Lalu apa fungsi pendeta? Pendeta bukan berfungsi sebagai perantara. Pendeta bukan berfungsi seperti imam besar pada zaman PL. No. Pendeta hanya sebagai mentor. Dia mengajari umat, dia mendidik, dia menasehati. Supaya umat kita semua bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh. Itulah tugas seorang pendeta. Tapi untuk menghampiri tata kasih karunia Allah Bapak Ibu, tidak perlu seorang perantara lagi. Sudah selesai itu. Kita semua bisa menghampiri tata kasih karunia Allah. Dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi. Dimanapun saudara berada. Tidak masalah karena ibadah kita bukan lagi berpusat di pada gedung gereja. Sebetulnya kita bersyukur dengan COVID-19 Academy ini. Kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus adalah yang paling tidak ada masalah sebetulnya. Karena memang kiblat kita ada pada Yesus Kristus itu. Allah yang adalah roh. Jadi tidak lagi dibatasi. Jadi ketika pertemuan ibadah hari Minggu itu tidak boleh, nggak ada masalah. Jadi pertemuan bisa tidak dijalankan untuk sementara waktu. Ya bukan untuk seterusnya. Tetapi ibadah jalan terus 24 hours. 24 jam sehari. Seminggu 7 hari. Terus ibadah tidak bisa dibatasi. Ibadah tidak bisa dibatalkan. Karena itu revolusi yang Tuhan Yesus telah lakukan. Ibadah kita berpusat kepada Kristus. Di mana saja kita bisa beribadah. Di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Bahkan di kamar kita yang mungkin sederhana. Di situ Yesus ada. Sebab dia roh Bapak Ibu. Dia roh. Dia bukan patung yang terbatas. No. Inilah yang kita mesti syukuri. Karena itu saya percaya COVID ini mengembalikan gereja kepada realnya yang semula. Ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan. Bukan berarti nanti ibadah minggu atau pertemuan ibadah tidak perlu. Oh no. Jelas Ibrani 10:25 mengatakan. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi semakin giat melakukannya. Tetapi itu pertemuan saudara. Di situ ada pengajaran. Ada saling menasehati. Saling mendorong. Ya saling berbagi.
Ya, tapi bukan esensi ibadah bukan di hari Minggu, tetapi setiap hari. Karena itu ketika nanti COVID ini sudah selesai atau bisa ditanggulangi, tetap pertemuan ibadah dilakukan di hari Minggu. Bisa di gedung gereja, bisa di ruko, di rumah, di restoran, di mana saja. Itu pertemuan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Karena ini yang Tuhan mau benarkan Bapak Ibu. Itu revolusi ibadah. Amin. Ya. Yang kedua, revolusi ibadah yang Tuhan lakukan adalah ibadah yang mempersembahkan hidup. Bukan lagi korban darah binatang atau yang lain. Melainkan tubuh kita, hidup kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi perubahan hidup inilah yang terpenting yang kita mesti persembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan lagi kolekte persepuluhan itu yang penting. No, yang terpenting adalah hidup kita. Buat apa kita memberikan persepuluhan sampai miliar? Tapi hidup kita tidak dipersembahkan. Itu konsep yang lama. Konsep yang baru adalah yang terpenting adalah hidup kita. Hidup yang berubah. Hidup yang seperti Kristus. Hidup yang mempermuliakan namanya. Hidup yang sudah dikuduskan. Hidup yang sudah dibenarkan. Hidup yang dalam kebenaran. Dalam pola pikir, pola rasa, pola tindak. Itulah persembahan kita kepada Kristus. Inilah revolusi yang kedua yang Tuhan lakukan. Ibadah yang mempersembahkan hidup kita. Karakter kita, kualitas kita sebagai umat Allah, sehingga bisa dibaca oleh orang lain. Karena itulah Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, Bapak Ibu. Kenapa gereja sampai saat ini tidak membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan di mana kita tinggal, terhadap masyarakat? Karena konsep ibadahnya salah. Ibadah ya di gedung gereja hari Minggu tok. Tapi kehidupan sehari-hari nggak berubah. Yang malas tetap malas, yang bohong tetap bohong, yang nipu tetap nipu, yang berzina tetap berzina, yang korupsi tetap korupsi. Itu bukan ibadah. Itu pola lama sebelum Yesus datang untuk menyucikan dan menguduskan kita. Karena itu konsep kelahiran baru ini mesti dan harus Bapak Ibu kita alami, setiap orang harus mengalaminya. Sehingga kita memiliki tabiat yang baru. Seperti yang Bapa janjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir. Revolusi ibadah yang Tuhan lakukan adalah ibadah yang melayani sesama. Bukan lagi di gedung gereja. Ya, gedung gereja kan hanya seminggu sekali. Bukan berarti tidak penting. Penting, tapi bukan esensi. Bukan yang terpenting. Bukan pelayanan yang sejati. Tetapi pelayanannya sesungguhnya ada pelayanan kepada sesama kita. Mulai dari keluarga kita, lingkungan di mana kita tinggal, sesama kita. Dimanapun kita berada, apapun profesi saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk melayani. Dan itulah ibadah kita kepada Allah. Kita harus melakukan diakonia. Kita juga harus melakukan maturia. Ingat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah sebetulnya pelayanan kita. Ibadah yang melayani sesama, Bapak Ibu. Jadi paling tidak 3 hal ini yang Tuhan revolusi. Sekali lagi, bukan berarti Bapak Ibu, ibadah hari Minggu atau pertemuan di hari Minggu tidak lagi perlu atau tidak lagi berlaku. No. Kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bukan berarti memberikan kolekte tidak perlu dilakukan.
Atau tidak perlu lagi mengembalikan persepuluhan. Tapi segenap hidup kita itu jauh lebih penting. Seluruh hati jiwa kita itu dipersembahkan kepada Kristus. Bukan berarti melayani di gedung gereja tidak penting lagi. Tetapi esensi yang terpenting dari revolusi gereja adalah melayani sesama. Melayani ketiga hal yang di atas itu. Yaitu ibadah yang berpusat kepada Kristus. Ibadah yang mempersembahkan hidup. Dan ibadah yang melayani sesama. Saudara, kiranya kita semua mendapat pencerahan. Sehingga kita semakin giat dalam beribadah kepada Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujianku masuk ke ruang Maha Kudus. Dengan penuh keberanian kita menghampiri tata kasih karunia Allah. Oleh karena darah anak domba Allah yang telah menguduskan saudara dan saya dan memperdamaikan kita dengan Bapa. Mari kita masuk. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
Allah yang kekal, Allah yang maha kudus, Allah yang mulia. Hanya Engkau, ya Bapa. Kami mempersembahkan korban syukur, ucapan bibir yang mempermuliakan Nama. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Penuhi kami dengan roh, penuhi kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami di bumi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur buat Yesus Kristus Tuhan yang telah datang menjadi manusia untuk merevolusi ibadah kami yang sudah berpuluh-puluh abad kami dipisahkan oleh Engkau. Kami harus memakai perantara dan korban-korban domba, binatang. Namun Engkau telah menjadi anak domba yang kudus. Engkau telah mencurahkan darah-Mu yang mahal, menyucikan kami semua, menguduskan kami semua, sehingga kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu dimanapun kami berada, keapapun kami mau. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan kebenaran ini di dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi umat yang berkenan, umat yang Kau kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, mengenang kembali korban yang kudus dan mulia, di mana anak domba Allah yang tak bercacat dan bernoda telah disembelih untuk menyucikan, untuk menebus dosa, memperdamaikan kita dengan Allah. Terima kasih Bapa. Berkati roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu yang telah dipecah dan dicurahkan buat setiap kami. Layakan kami Tuhan mendapat kasih dan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di rumah masing-masing, saya percaya saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima perjamuan kudus, persekutuan kita dengan Kristus di dalam kematian sampai Dia datang kembali kedua kali. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, salibnya, salib. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah
dikasih, mari angkat tinggi-tinggi roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tinggi yang cawan Tuhan yang adalah darah anak domba Allah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dari perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Nikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih korbanmu yang sempurna. Terima kasih untuk korbanmu yang kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang dicurahkan bagi setiap kami. Kasih-Mu yang besar atas kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah dipecahkan dan dicurahkan bagi setiap kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa Engkau mati dan bangkit tidak ada revolusi ibadah. Engkau telah mengerjakannya dengan sempurna dan sekali untuk selama-lamanya. Kami adalah umat tebusan. Kami memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara tetap berdiri. Sekarang arahkan hatimu kepada Bapa. Angkat tanganmu ke
ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami bersama dengan keluarga di rumah. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami boleh mendengar firman yang mengingatkan kami kembali bahwa Allah adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati perjamuan kudus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami tetap dalam tangan kasih karunia-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri, para medis dan seluruh masyarakat, pulau demi pulau, kota demi kota. Tuhan memberkati. Biarlah bangsa kami boleh melewati wabah ini dan keluar sebagai pemenang. Mereka diperbaharui dan memiliki kasih, karunia dan anugerah yang Kau telah curahkan bagi bangsa kami. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami ada untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk membawa damai, untuk melayani, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Saudara yang terkasih, saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang sejati, hikmat kotak-kotakan Allah